Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mutabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, kita akan lanjutkan daripada amalan kita, kajian rutinitas kita setiap malam Sabtu ini. Kita akan mengambil kitab yang kita akan rujukkan, yaitu kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Kita akan memasuki daripada tentang waktu-waktu salat, lima waktu salat itu. Kita ke halaman 150 jilid yang pertama. Semoga dengan waktu yang singkat ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan ilmu-ilmu yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 150 dan membacakan halaman 150. Bermula awal waktu asar itu adalah mengiringi akhir waktu zuhur. Bermula awal waktu asar itu mengiringi akhir waktu zuhur dan kekal waktunya hingga masuk jirim matahari. Masuk jirim matahari berarti jirim itu bentuknya, bendanya. Bermula awal waktu asar itu mengiringi akhir waktu zuhur. Berarti seketika masuk akhir waktu, disitulah masuk waktu asar. Ketika berakhir daripada waktu zuhur, ya, disitulah mulainya daripada masuk waktu zuhur asar. Dan kekal waktunya, makna kekal di sini artinya terus berkelanjutan hingga masuk jirim matahari, hingga terbenam matahari. Bentuk matahari itu langsung terbenam, hilang. Itu batasan waktu daripada asar. Mengapa demikian? Karena hadis Jibril. Mana hadis Jibril? Yang di belakang ini. Ada hadis Jibril tu. Amani Jibril indal baiti marrataini fassala bi zuhri in nazalatu syamsi. Ada kan? Aman 149 itu. Nah, karena hadis Jibril yang telah terdahulu, yang sebelumnya tadi itu hadis Jibril
Karena ada menyebutkan hadis Jibril. Kenapa? Waktu asar adalah berakhirnya waktu zuhur. Itu hadis Jibril namanya. Hadisnya itu diriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Serta hadis Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini, hadis Jibril tadi diperkuat dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang sekarang ini, mana dia? Nah, dalam kurung. Itu diperkuat hadis Jibril yang halaman 149. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang sekarang ini. Mana dia? Kita baca hadisnya. Waman adraka rak'atan minal asri. Waman adraka rak'atan minal asri qabla an taghraba asy-syamsi syamsa faqad adrakal asra. Wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghraba syamsa faqad adrakal asra. Artinya hadis Nabi ini memperkuat daripada hadis Jibril yang halaman 149. Ammani Jibril, kan itu seterusnya. Hadis ini riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang artinya apa? Barang siapa mendapat ia serakaat daripada asar sebelum dahulu daripada masuk matahari, maka sannya didapatinya lah sembahyang asar. Dah. Ini hadis menyatakan bahwasannya berakhirnya waktu asar itu saat tenggelam daripada matahari. Mana buktinya? Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang mana katanya? Saat siapa saja mereka itu yang salat 1 rakaat sebelum matahari itu tenggelam, sebelum terbenam, ya, dia terbenam, maka dia mendapatkan 1 solat itu, serakaat solat asar. Jadi bila ditanya ini dalilnya, dalil ini memperkuat hadis Jibril. Nah, itu maksudnya. Mana buktinya? Di dalam ini. Itu membuktikan bahwasannya waktu asar itu adalah sejak tenggelam matahari, dia tidak tenggelam terbenam matahari, maka dia tidak lagi. Tapi kalau masih ada matahari nampak, kemudian dia sholat, dia 1 rakaat dapat, dia 1 rakaat dapat tenggelam, berarti dia itu waktunya disitulah dia. Ya. Jadi bila ditanya kapan waktu berakhir daripada salat asar? Ketika salat maghrib terbenam matahari. Kapan waktu salat zuhur? Kapan waktu salat asar dimulai? Ketika berakhir salat zuhur. Hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dah, itu hadis. Kemudian dan lagi hadis Muslim. Ada lagi hadis Muslim. Waktul asri ma lam taghrubish syamsi. Bermula waktu asar selama belum lagi masuk matahari. Ada 2 nih hadis ini. Hadis riwayat Al-Bukhari yang di atas tadi, wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghrubash syamsa faqad adrakal asri. Hadis riwayat Muslim. Ini dia, waqtul asri ma lam taghrubish syamsi. Bermula waktu asar itu adalah selama belum tenggelam, selama belum terbenam matahari. Paham ya? Nah, jadi kalau Bapak tidak mau salat asar misalkan sebelum terbenam matahari, masih ada waktunya. Masih ada waktunya. Jam 5, jam setengah 6. Cuman waktu yang mana? Nah, ini belum kita bahas. Ke depan nanti kita akan bahas. Yang jelas asar masih dapat. Asar masih dapat kalau belum terbenam. Cuman pembagian waktu-waktunya ini kemana kita kategori itu? Bila jam setengah 6 kita salat asar,
Apakah fadilah, apakah ini jawaz, apakah dia ini haram, apakah dia ini darurat dan lain sebagainya. Nah, kategori mana? Nah, maka nanti ke depan akan disampaikan oleh musannif itu tentang pembahagian waktu salat asar. Waktu salat zuhur sudah kita sampaikan pembagian waktunya. Bermula waktu ikhtiar. Bermula waktu ikhtiar pada asar daripada awalnya hingga jadilah bayang-bayang suatu dua seumpamanya. Kemudian daripada bayang-bayang rembang jika ada, iya, karena hadis Jibril yang telah terdahulu, halaman 149, itu hadis Jibril. Paham? Saya ulang lagi, perhatikan. Bermula waktu ikhtiar pada asar daripada awalnya waktu itu hingga jadilah bayang-bayang suatu dua seumpamanya. Kemudian daripada bayang-bayang rembang jika ada, iya. Jika ada, iya, kalau ada bayang-bayang itu. Mengapa? Karena ada hadis yang terdahulu itu. Yang telah terdahulu. Paham sini kalimatnya? Dan kopi dulu. Baca ya, paham? Hah? Mana yang belum? Hah? Rembang, bahasa kita agak mencondong. Rembang. Hah? Iya, rembang. Agak ufuk ke kuning-kuning gitu. Atau rembang. Warna-warna cahaya matahari. Hah? Ya kan, kalau sudah waktu asar tuh agak ke kuning, nah, itu namanya waktu ikhtiar. Itu ikhtiar. Hah? Gimana? Paham nih? Apa maksudnya nih? Surahnya gimana nih? Penjelasannya gimana nih? Waktu ikhtiar pada asar, pada awalnya hingga jadilah bayang-bayang suatu dua seumpamanya, kemudian daripada bayang-bayang rembang jika ada, iya. Paham nih? Hah? Apa? Nah, apanya itu maksudnya? Ya, apa maksudnya? Waktu tanda sholat asar, waktu ikhtiar. Berarti waktu ikhtiar adalah waktu ikhtiar sholat, yaitu misal sholat asar, waktu fadilahnya sudah lewat, itu masuk waktu ikhtiar namanya. Nah sini, waktu fadilah sudah lewat, maka maka mulailah sholat bapak dan ibu waktu ikhtiar. Apa itu waktu ikhtiar itu? Saat daripada bayang-bayang yang seumpama itu dua kali ganda. Dan warnanya kuning rembang. 1, 2. Berarti 2. Nah, ini disebut namanya waktu ikhtiar. Waktu sholat. Kira-kira jam berapa? Sholat jam asar jam 3:30. Berarti kalau waktu ikhtiar jam berapa? Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar setelah waktu fadilah. Nah,
fadilah ini kapan? Waktu fadilah. Waktu fadilah itu kata Abu Bakar Syatta' dalam kitab I'anah, pertama adalah mulainya berwudu. Mulainya dia menutup aurat. Mulainya azan. Mulainya dia itu salat. Mulainya itu makan. Nah, 5 ini kata Abu Bakar Syatta' ini waktu fadilah. Kalau sudah lewat ini berarti dia disebut waktu ikhtiar. Maka waktu ikhtiar bayangan sesuatu benda itu 2 kali lipat. Kira-kira jam berapa? Jam 4. Setengah 4 mulai azan. Setengah 4 udah mulai azan. Sekarang ini kan jam 3 lewat 22, 25. Setengah 4 lah. Dan itu mulainya. Itu waktu fadilah. Waktu fadilah. Berarti jam 4. Nah, jam 4 itu. Solat seseorang itu jam 4 itu namanya waktu ikhtiar. Sampai habisnya yaitu terbenam matahari. Yang afdalnya mana? Afdalnya tentu yang afadilah tadi itu. Itu yang utama. Jadi kategori ada orang, oh nggak boleh sholat udah jam 4. Ini kan waktu ikhtiar. Sah-sah aja dan masih ada selama matahari. Kalau ada yang belajar tentang waktu ya. Cuman dia nggak mendapatkan keutamaan nomor 1. Itu namanya fadilah. Di awal masuknya, di awal dia berwudu, di awal dengar azan, di awal dia sholat, dan masih makan minum setelah itu, maka ada waktunya. Masih fadilah itu. Berarti setengah jam menjelang jam 4 itu masih ada fadilah. Jadi fadilah itu tidak mesti waktu saat dia azan, waktu dia sholat, itu fadilah. Tidak. Udah selesai pun dia dapat fadilah itu. Waktu fadilah. Selagi dia belum waktu ikhtiar datang. Nah, ya, itu katanya. Dalam waktu ikhtiar awalnya hingga jadilah yaitu 2 seumpama benda itu sampai rembang-rembang. Berarti warna kekuning-kuningan gitu. Warna kekuningan. Dari mana tahunya kita bahwasannya ini terbenamnya? Ada hadis Jibril yang telah terdahulu itu. Jadi silahkan baca itu kembali ya. Itu jelas tuh hadis dari Jibril. Nah, apa yang di dalam hadis Jibril itu? Bermula kata Jibril di dalam hadis itu dengan nisbah bagi waktu asar. Berarti ada kaitannya dengan waktu asar. Hadis Jibril yang disebutkan tadi adalah ada kaitannya disandarkan kepada waktu asar. Buktinya di situ tuh. Zalatis syamsi wal asri, hilangnya matahari dan asar. Wal maghrib, kan sudah disebut. Bermula kata Jibril di dalam hadis itu dengan nisbah bagi waktu asar. Hadis Jibril yang sebelumnya. Mana dia nisbah waktu asar? Kita lihat. Bermula waktu, yaitu barang yang antara 2 ini ditanggungkan ia atas waktu ikhtiar. Bermula waktu, yaitu barang yang antara 2 ini ditanggungkan ia atas waktu ikhtiar. Waktu yang antara 2 ya, antara fadilah, antara yang keduanya itu disebut adalah ditanggung namanya ikhtiar. Ikhtiar terbenam matahari. Nah, sampai nanti terbenam itu disebut dengan waktu ikhtiar salatnya. Ini yang kedua. Walaupun yang pertama yang afdalnya yaitu fadilah. Syahdan adalah bagi waktu asar itu 7 waktu. Nah, waktu salat asar itu ada 7. Zuhur kemarin berapa?
Ada berapa? Ada 6. Pembagian waktu di salat zuhur itu ada 6. Satu, apa? Fadilah. Kedua, jawaz. Ketiga, hurmah. Keempat, darurat. Kelima, apa? Waktu uzur. 6, ikhtiar. Berarti ada 6. Nah, ini kita nanti diulang lagi ya, biar enak membandingkannya gitu. Nah, sekarang waktu asar ini ada 7 gitu, pembagian waktunya. Jadi ya harus pandai-pandai kita tahu apa saja itu. Pertama, waktu fadilah, yaitu awalnya. Kedua, waktu ikhtiar, yaitu yang tersebut tadi itu waktu ikhtiar. Ketiga, waktu jawaz dengan tidak karohah, yaitu hingga kuning matahari. Ada kan? Waktu jawaz dengan tiada karohah, tiada makruh, tiada kuning matahari. Keempat, waktu jawaz serta karohah. Kalau tadi tidak karohah, sekarang serta karohah. Apa karohatun itu? Yaitu kemudian daripada kuning matahari hingga kadar yang meloloskan sembahyang. Habis waktunya tuh. Jadi dia sholat asar itu sholat makruh namanya. Sudah menguning-nguning matahari itu warnanya, dia sholat di situ. Hukumnya jawaz tapi makruh. Nah, yang kelima, waktu hormat. Apa arti waktu hormat? Yaitu kadar yang tidak meloloskan sembahyang. Berarti dia sholat di luar waktu asar. Waktu yang diharamkan dia sholat asar itu. Namanya waktu hormat. Yang keenam, waktu uzur. Yaitu waktu zuhur bagi musafir yang mengerjakan jamak takdim. Nah, ini jamak takdim. Ini orang musafir nih. Waktu uzur. Yang ketujuh, waktu darurat, yaitu telah terdahulu kenyataannya pada waktu zuhur. Nah, ini ada 7. Kita tulis dulu. Ayo, kita sama-sama. Pembahagian waktu salat zuhur. Pembagian waktu salat zuhur. Ayo baca apa tadi? Fadhi. Kita ulang dulu. Fadilah. Kedua, jawaz. Ketiga, hurmat. Haram ya. Keempat, apa? Darurat. Kelima, ini ada 6 ya. Uzur. Keenam, ikhtiar. Dah, ini waktu salat zuhur. Sekarang waktu salat asar. Waktu salat asar ada 7. 1, fadilah. Kedua apa? Ya, ikhtiar. 3, jawaz terbagi 2 tuh. Jawaz apa? Jawaz tanpa tidak
karohah. Karohah. Makna karohah ini makruh. Makruh. Keempat, jawaz dengan serta karohah. Makruh. Menguning ya. Kelima. Lima apa? Hormat. 6. Uzur. Uzur bagi orang yang musafir. Ketujuh, darurat. Nah. Ini ya. Ini waktu salat asar. Kita sudah selesaikan pada minggu yang lalu, Jumat yang lalu, waktu pembagian waktu salat zuhur. Ada 6, asar ada 7. Waktu fadilah ini disebutkan oleh I'anatul Talibin. Kitab I'anah mengatakan I'anah ya, yaitu dimulainya fadilah ini, fadilahnya adalah yaitu ketika berwudu, azan, salat, menutup aurat, lama jaraknya, jarak masihnya, dan makan. Nah, ini masa yang disebut fadilah. Kalau sudah tidak ini, kata kitab I'anah Abu Bakar Syatta', maka dia di luar daripada yaitu fadilah. Berarti masuk dia itu waktu ikhtiar. Jelas kan? Ini mulai waktu ikhtiar. Kalau sudah di luar daripada ini, masa berwudu berapa menit? Nah, adzan berapa? Salat asar berapa? 15 menit misalkan. Kemudian menutup aurat, makan dia berapa? Berarti kita hitung setengah jam lagi. Nah, di luar ini, maka dia yaitu masuk di kategori ikhtiar. Mulailah itu ikhtiar. Berarti kalau sudah lewat ini, berarti dia masuk waktu ikhtiar. Utamanya tentu daripada fadilah yang banyak pahalanya. Waktu ikhtiar ini kapan? Mulai daripada setelah ini sampai terbenam matahari. Ya, mulai habis fadilah sampai dengan terbenam matahari. Ini waktu ikhtiar namanya. Jadi sekitar jam 4 ya, sampai terbenam matahari itu ikhtiar. Jadi milih. Dah. Kemudian jawaz tanpa karohah. Berarti dia boleh saja tapi tidak sampai makruh hukumnya. Dia tidak makruh. Makruh tahrim, karohah. Ya, makruh ini berarti apa dia nih? Cuman tak dapat pahala aja. Menyalahi sunat maksudnya. Sunatnya dia lakukan ini. Tapi karena sunatnya hilang, maka yaitu dia makruh. Tapi tidak dilakukan. Tanpa makruh maksudnya. Tanpa makruh. Jadi dia solatnya makruh. Tidak, di fadilah tidak. Ya kan? Makruh tidak, di fadilah tidak. Dia jawaz saja, boleh saja. Senang, berarti sekitar jam 4:30 lah salat asar. Ya, salat asar ya 4:30, berarti dia yaitu jawaz tanpa makruh. Yang keempat, ini waktu jawaz dengan karohah. Berarti salat dia itu adalah dengan makruh. Walaupun dia sah salatnya, karena malam taghruba syamsi, selama matahari belum terbenam, maka yaitu salatnya sah. Asarnya ada. Cuman kategori mana dia? Bisa jadi kategori boleh hukum, tapi dia waktu melakukannya makruh. Kapan makruhnya?
jam setengah 6, jam 6 kurang. Misalnya azan jam 6 maghrib. Jadi jam 6 kurang dia sholat. Orang seperempat tu dia sholat. Itu berarti dia sholat asar makruh hukumnya. Karena dia mulai menguning-uning. Dah mulai menguning, yaitu rembang daripada waktunya. Kalau ini waktu dua kali satu seumpama dua kali, itulah mulainya waktu daripada ikhtiar. Dan jawaz dengan karahah berarti melakukan salat dalam keadaan makruh. Yang kelima, hurmah. Ini berarti haram. Haram dia melakukan daripada salat ini sementara matahari sudah terbenam. Matahari sudah terbenam, dia melakukan salat asar. Maka hukum salat asar itu adalah haram. Karena di luar waktu. Benar kan? Ada situ kan? Ada sebut hormat. Hormat yang nomor berapa nih? Nomor yang ke-5. Waktu hormat, kadar yang tidak meloloskan sembahyang. Berarti tidak dapat dia waktunya. Tak dapat waktu untuk melaksanakan daripada salat asar itu. Udah waktu haram dia. Yang keenam, itu waktu untuk salat asar adalah uzur. Bagi siapa uzur nih? Bagi musafir. Bagi musafir yang hendak melaksanakan jamak takdim. Jadi bagi mereka ini uzur, boleh waktu dia lakukan daripada waktu asar. Yang terakhir adalah waktu darurat. Waktu darurat. Waktu darurat ini waktu apa disebutkan tadi? Hah? Telah terdahulu kenyataannya waktu zuhur. Apa maksudnya? Apa itu maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Itu di konteksnya nomor 7 ini apa maksudnya? Darurat telah terdahulu. Apa maksudnya? Tahu itu? Baca tahu? Kalau ada kalimat-kalimat yang seperti itu nanti di kitab-kitab Jawi, kitab Melami, ini lagi akan dinyatakan ke depan. Berarti akan dijelaskan. Nah, waktu ini sudah dijelaskan yang terdahulu. Udah paham? Ya, nanti kalau kalimat ini jumpa nanti ini darurat waktu apa? Waktu yang terdahulu kenyataannya waktu zuhur. Waktunya sama dengan waktu zuhur katanya. Kan sudah dibahas. Nah itu. Ini dia. Mana dia? Yang nomor 4. Kan sudah dibahas. Jadi kalau yang nomor 4 sudah dibahas, berarti dia salatnya apa dia? Waktu darurat. Waktu darurat. Waktu salat zuhur, kemudian asar sudah masuk, baru dia yang dia dapat cuma apa? Takbir. Allahu Akbar. Begitu takbir, waktu habis. Ini namanya waktu darurat. Contoh siapa yang waktu darurat ini? Orang haid. Siapa lagi? Orang gila. Apa lagi? Orang nifas. Waktu darurat. Saya lupa saya sampaikan bahwasannya seorang yang waktu sholat itu, yang kemarin saya sampaikan itu adalah kurang tepat itu apa dia? Orang yang sholat waktu darurat, takbir cuma takbir, Allahu Akbar. Waktu habis, maka dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Jelas ini? Dia wajib mengqadha salatnya karena dia yaitu salat waktu darurat. Waktu darurat berarti waktu asar. Jam 6 jam 6 kurang 5 lah. Takbir dia. Allahu Akbar. Waktu maghrib masuk. Terbenamlah matahari. Cuman takbirlah dia dapat. Maka wajib dia mengqadhakan salat asarnya.
Bagi orang haid, bagi orang nifas, bagi orang yang gila, saat di situ siuman dia. Ya? Orang yang gila ini siuman dia. Jam berapa dia? Udah berapa hari misalkan, maka yaitu siuman dia waktu asar tuh, waktu darurat, langsung dia salat. Maka waktu dia dapat adalah waktu darurat itu saja. Maka wajib dia qada. Orang haid demikian. Nah, kalau orang yang haid, ini orang haid. Orang haid, maka sucilah dia waktu asar. Ini waktu asar masih tulis. Tidak ada. Suci dia masa waktu asar. Bagi wanita yang haid, kemudian dia suci waktu asar. Sudah? Mandi dia. Maka waktu suci itu berarti dia terbebankan waktu sholat. Wajib kan? Wajib kan? Maka dia wajib sholat dan wajib mengqadha sholat zuhur. Paham nih? Jelas? Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Fayajibu qada'u salatul zuhri inqita'ul haid. Tersebut dalam kitab Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab. Ya. Inqita'ul haidi fayajibul qada'u salatul asr, salatul zuhri. Inqita'u haidi fayajibu qada'u salatul zuhri. Masih ingat kan? Berarti wajib qadha. Sirus Salikin ada. Masih ingat? Di kitab Sirus Salikin itu pada jilid yang kedua itu tidak salah. Pada jilid yang kedua, seorang yang sudah suci waktu asar salat zuhurnya dia terdapat, maka yaitu wajib diqadhakan salat zuhur. Karena dia waktunya sudah berdekatan. Zuhur, asar, suci asar. Salat asar dikerjakan, salat zuhur diqadhakan. Siapa yang katakan? Dalam kitab Nihayatul Matlab. Terputus haid, maka wajib mengqadha salat zuhur itu tadi. Maka ini disebut dengan waktu darurat. Berarti yang kemarin saya bila katakan itu artinya tidak diqadha. Karena dia itu salatnya cuma takbir saja. Cuma takbir saja. Baik, ya. Itulah dia, ada 7 pembagian waktu salat asar yang dia lakukan, yang harus kita lakukan. Maka jangan pernah tinggalkan salat, yaitu salat asar. Jangan pernah tinggalkan, melambatkan aja itu. Yang paling afdal adalah fadilah ini. Ini yang paling baik. Salat asar itu disebut juga salat wusta. Wusta. Ya. Innas salawatul wusta. Ini salat pertengahan. Pertengahan waktu. Asar juga disebut dengan salat wusta. Asar. Dan salat daripada asar ini jangan dilambatkan. Rugi. Habitat a'maluhu. Hilang amalnya. Kalau solat dia waktu antara jawaz, daruhuma, uzur atau ini bisa hilang. Amalnya hilang. Makanya waktu asar ini yang paling harus dijaga. Makanya solat yang paling yang populer disebut dalam Al-Quran itu apa? Subuh. Sama dengan wusta. Wusta itu sampai dipisahkan itu. Sampai dipisahkan waktu ayat menyebutkan innas salawati was salatul wusta, ya kan? Sesungguhnya salat 5 waktu, ya. Ini ayatnya disebutkan innas salawati was salatul wusta. Salatul wusta.
Inna salawatu. Sesungguhnya salat-salat. Makna salat itu apa? 5 waktu. Kalau disebutkan dengan alif dan ta ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran menyebutkan salat 5 waktu. Kalau sudah 5 waktu berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sudah disebutkan. Tapi Al-Quran menyebut mengulang lagi. Was-salatul wusta. Diulang lagi. Berarti ada apa nih? Karena disitulah naiknya amal kita. Makanya solat asri jangan dilambat-lambat. Hilang, terhapus sedikit-sedikit, habitat amalihi, amalnya. Makanya waktu-waktu yang semangatnya itu waktu wusta ini. Ya, ada spesial ini. Waktu subuh. Malaikat menyaksikan orang yang solat subuh. Waktu wusta, waktu asar, maka yaitu waktu yang diangkatnya amal. Tapi kalau udah solat nanti jawaz, hurmah, uzur, darurat, ini amal habis nih. Ya? Maka usahakanlah dengan solat daripada fadilah. Walaupun ikhtiar ini masih dapat, tapi apa dia? Mulai sedikit-sedikit amal itu terhapus. Jadi sia-sia. Yang malaikat itu kan berganti, dia itu waktu awal udah dia naik. Amalan kita itu tinggallah di situ. Tunggulah malaikat besok lain naik lagi. Pergantian shiftnya waktu asar. Maka usaha pun sesibuk apapun cari waktu fadilahnya. Sehangat-hangatnya itu matahari waktu yang fadilah. Seusahakan walaupun waktu jawaz sah. Waktu uzur sah. Waktu ikhtiar sah, tapi carilah waktu daripada fadilah salat itu. Jangan sampai terhapus daripada amalan. Mengapa? Lihat. Makanya itu dikatakan dalam hadis bahwasannya orang yang dilarang tidur setelah ba'da asar atau ba'da subuh. Mengapa? Ada enggak pernah dengar waktu setelah asar tak boleh tidur? Ada kan? Kenapa? Bisa gila ini. Terus apa nih? Lupa ingatan, lupa semuanya. Lupa, membahayakan. Makanya waktu asar, karena disitulah pentingnya puncak di pusat daripada salat 5 waktu itu salat asar itu. Maka saya sampaikan terutama yang bagi laki-laki dan perempuan juga ya, bahwasanya ibu-ibu salat asar ini jangan kecuali itu uzur tertidur, itu lain. Ini jangan dilambatkan. Kalau sudah ada masih yang hangat-hangatnya, maka cepatkan, kerjakan. Amal tuh pelan terhapus. Kenapa? Hilang fadilahnya. Makanya di situ waktu wusta, pertengahan. Spesial ini. Innas salata was salatul wusta. Ya. Sesungguhnya salat 5 waktu dan salat yang pertengahan itu. Apa wusta? Itulah dia salat asar. Ya, baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Mulai sekarang, besok jangan sampai terlambat apapun kegiatan-kegiatannya lagi. Cari waktu fadilah lah. Ya, kalau dapat beserta bersamaan takbir dengan imam, itu lebih baik. Nah, kenapa? Di situ amalan kita cepat naik. Di situ doa kita mudah dikabulkan. Makanya orang-orang yang baca doa itu setelah ba'da asar menjelang maghrib, perbanyak itu doa. Malam ketika masuk hari Jumat, malam Jumat itu disunatkan baca selawat, baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin. Disitulah kita memperbanyak doa di saat-saat waktu itu supaya terangkat doa itu cepat. Waktu doa itu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan kembali yaitu pada waktu maghrib. Nah, sekarang kita masuk kepada waktu maghrib. Waktu asar sudah selesai. Berarti zuhur terbagi 6, waktu asar terbagi 7. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim man sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita saling mengingatkan pesan Nabi, kita ingat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya itu riwayat daripada Imam Al-Bukhari ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man taraka as-salata al-'asr faqad habitat amalahu. Man taraka as-salat al-'asr faqad habitat amalahu. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Barang siapa meninggalkan salat asar, barang siapa meninggalkan salat asar, maka sungguh hilanglah amalnya. Ini hadisnya, berarti yang menyebutkan dalam hadis Al-Bukhari, hilanglah amalnya. Amal yang mana ini? Amal yang mana? Dalam satu hari, subuh, zuhur, sampai habis, hilang amalnya. Sebelum amal dia tuh, sebelum asar ini, satu waktu salat asar, masih mendinglah dia lakukan ini ikhtiar, jawaz. Kalau ditinggalkannya, habis amal semua. Man taraka salat al-'asr faqad habitat amalahu. Barang siapa meninggalkan salat asar, ada kuih ini. Baik, itu ya.
Makanya di Al-Quran itu spesialkan inna salata wassalatul wusta. Itu di Quran ya. Pada ayat berapa itu? Saya cek dulu ya. Apa ayat nama ayatnya? Ayat berapa? Bisa dicek itu di Quran ayat 283. Al-Baqarah 283. Bapak bisa lihat di situ ya. Nah, ini ya. 283 itu wusto itu tersendiri, Pak. Ya. 283, ya. Surat Al-Baqarah ayat 38. 38. Hafidhu 'alas salawati was salatul wusta. Itu dia. Jagalah olehmu daripada salat. 238. Saya tulis ya. Ini dia. Quran di Quran. Kenapa pentingnya sholat asar? Ternyata dalam Al-Quran udah nyuruh. Di Quran surat Al-Baqarah ya. Ayat 238. Hafidhu salawati. Hafidhu 'alas salawati. Alas salawati was salatul wusta. Wusta. Beri juga nih ya. Kalau tinggal wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitina. Apaan ya? Lihat, perhatikan Pak. Hafizu. Hafizu berarti kata dasarnya hafiz. Hafizu berarti pelihara, hafal, bukan hafal saja, hafal. Jaga olehmu baik-baik. Jaga olehmu baik-baik. Apa itu? Salawat. Salawat ini apa artinya? Ini adalah salawat, ini apa? Salat 5 waktu. Kalau ada di dalam Al-Quran itu ada kode. Seperti salawatu. Ada alif dan ta. Salatu. Sudah? Nih, apa? Ini tempat dia. Kemudian salatu. Di Al-Quran nanti kejumpain ini yang ketiga nih. Salawatu. Salatun. Ini bedanya. Kalau dia ini salawatu, itu berarti 5 waktu salat. Kalau ada alif dan ta, 5 waktu. Kalau dia ini adalah salatu, ini adalah salat. Dia salat beserta dengan sunatnya. Salat serta sunatnya. Kalau dia disebut dengan salat, dia tersendiri. Ini salat. Ini wassalatu berserta dengan sunat-sunat. Wassalatul wusta. Jaga olehmu salat 5 waktu. Kan sudah 5 waktu. Berarti termasuk dalam waktu.
Terus Al-Quran menyebutkan lagi. Dan juga jaga olehmu salat ini ya. Salat wusta. Wusta ini salat asar. Wa qumu lillahi qanitan. Kalau kamu benar-benar orang yang khusyuk. Jadi kalau yang dipanggil ini, yang menjaga salat ini adalah orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Dimulai dari wudunya. Dimulai dari ininya. Ini jaga. Dan hadis Nabi menyebutkan, bila dia tinggalkan salat asar, tidak lagi dapat dia, habis amalnya. Baik, itu dia. Untuk mengulang-ulang kaji aja. Supaya kita ingat. Paham ya? InsyaAllah. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.